Grup Cipaganti bukanlah nama asing bagi para pelaku bisnis tanah air. Berawal dari bisnis jual beli mobil bekas di Kota Bandung tahun 1985, 9 tahun kemudian lahirlah PT Cipaganti Citra Graha yang kini menjadi perusahaan induk Grup Cipaganti. Pertumbuhan bisnis Grup Cipaganti sangat pesat, mulai dari jasa transportasi, properti, penyewaan alat berat, penambangan batu bara, hingga bank perkreditan rakyat. Salah satu pendukung perkembangan ini adalah upaya penghimpunan dana nasabah oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Mematok nilai investasi minimal 100 juta rupiah, koperasi tersebut menawarkan suku bunga tetap antara 1,6 hingga 1,95% per bulan berdasarkan pada jangka waktu penempatan dana yang dipilih nasabah. Skema ini berhasil menjaring hingga 8.700 nasabah dengan total investasi mencapai 3,2 triliun rupiah. Dana tersebut lalu dialirkan ke sejumlah anak perusahaan Grup Cipaganti dengan kesepakatan bagi hasil. Namun saat harga batu bara turun tajam, Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada mengalami kesulitan membayar para nasabahnya. Menyikapi pelaporan 6 orang nasabah Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang merasa dirugikan, pihak kepolisian daerah Jawa Barat lalu menangkap 3 pimpinan Grup Cipaganti, termasuk Direktur Utama Adianto Setiabudi. Dan untuk mengupas lebih dalam kasus investasi Cipaganti itu telah di studio kami, yaitu Ketua Panitia Kreditur Cipaganti Pak David Dwi Sarjono. Selamat siang Pak David. Selamat siang Pak. Dan juga telah bersama kami Perencana Keuangan Pak Safir Senduk. Selamat siang. Selamat siang. Ya, dan kami akan coba menghubungi melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Jabar, yaitu Kombes Pol Martinus Sitompul. Namun sampai sekarang belum tersambung. Namun demikian saya akan tanyakan dulu langsung ke Pak David. Pak David, akhirnya ini kemudian sudah ditangkap dan kemudian ada ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini perkembangan terakhir situasinya seperti apa sih Pak David? Baik, jadi kami Mitra Cipaganti itu sudah 10 tahun bekerja sama dengan koperasi. Kami itu 8.000 orang dengan total 3,2 triliun. Kalau saat ini para pengurus ditahan kepolisian, kami menghormati kepolisian. Tapi tolong kami difasilitasi. Kami harus bertemu dengan mereka untuk mereschedule tagihan-tagihan kami kepada koperasi. Saya harapkan pihak kepolisian dapat arif dan bijaksana. Tidak hanya memikirkan pelapor yang 2-3 orang saja, tapi 8.000 mitra lain nasibnya bagaimana. Begitu Pak. Jadi keinginannya langsung bertemu gitu ya, reschedule dengan 3 tersangka ini gitu ya Pak David ya? Iya, kita tahu yang mengelola koperasi, yang mengetahui isi koperasi adalah para pengurusnya. Ya. Kalau ini bermasalah, kami harus mengadakan rescheduling, restructuring tagihan kami kepada mereka. Apalagi sekarang sudah masuk ke area pengadilan niaga dengan PKPU-nya. Kami sangat mengharapkan kehadiran mereka untuk bertanggung jawab kepada 8.000 rekan kami mitra sekalian. Kalau saat ini ditangkap polisi lalu tidak boleh keluar, kemana kami harus memperjuangkan perjuangan kami ini? Oke, baik. Pak David, kita akan coba langsung menanyakan keinginan Anda langsung ke Kabid Humas Polda Jawa Barat, yaitu di sana sudah ada Bapak Martinus Sitompul. Selamat siang Pak Martinus. Selamat siang Mas Kevin. Ya, Pak Martinus, saya ingin tanyakan dulu, ini kemudian perkembangan terbaru dari penyelidikan kasus ini seperti apa Pak Martinus? Ya, kita sudah menahan 3 tersangka ya terkait dengan Koperasi Cipaganti ini. Kemudian juga kita sudah menyita melakukan penggeledahan dan penyitaan beberapa dokumen terkait kasus penipuan dan penggelapan yang kami tangani. Kevin. Ya, dan kemudian fokus dari penyelidikan dari Polda Jabar sendiri saat ini mengarah kemana Pak Martinus? Ya, seperti tadi saya sebut, adalah kasus penipuan dan penggelapan ya, di mana dalam kasus penipuan tersebut, koperasi ini menjual produk investasinya pada saat sudah tidak sehat ya, kemudian melakukan upaya penjualan ini dengan ke beberapa konsumen. Ya. Di samping itu juga ada beberapa penggelapan yang dilakukan terkait dengan dana investasi dari koperasi itu yang disalurkan, yang selisihnya belum jelas kemana arahnya. Jadi kita patut duga melakukan penggelapan. Kevin? Ya, Pak Martinus, apakah ada unsur pencucian uang di kasus ini? Pencucian uang dari mana ini maksudnya?
Iya, dari ketika para tersangka ini mengumpulkan uang dan kemudian apakah ada dugaan bahwa kemudian para tersangka ini melakukan pencucian uang, pelanggaran pidana? Apakah ada unsur itu, Pak? Ya, kita masih dalami ya, termasuk nanti TPPU ini, tindak pidana pencucian uang ini juga akan kami dalami dan melakukan analisa dulu. Karena kalau aliran dana ini sudah jelas dan kemana tentu ini bisa dipertanggungjawabkan. Kami saat ini memang fokus masih memeriksa menganalisis surat-surat yang ada, dokumen-dokumen yang ada terkait dengan pencucian uang. Tentu nanti akan kami tindak lanjutin dengan analisa-analisa kami sebelumnya. Baik, Pak Martinus, ini juga kami sudah bersama dengan Bapak David. Pak David juga tadi menyampaikan bahwa kapan ini mereka dapat diberikan kesempatan untuk kemudian bertemu dengan tersangka karena ada beberapa hal yang mereka harus lakukan, yaitu berkaitan dengan rescheduling ya, gitu ya Pak David. Iya, betul. Pak Martinus, ini bagaimana kemudian dari Polda Jabar menanggapinya? Iya, kalau pengajuan penangguhan penahanan ini kan sudah disampaikan oleh keluarga dan kuasa hukumnya ya. Itu memang diatur di dalam KUHP sebagaimana acara perundang-undangan untuk proses penyidikan. Tentu ada unsur subjektivitas dari penyidik untuk apakah akan mengabulkan atau tidak penangguhan tersebut. Karena penahanan sendiri itu juga diatur kewenangan bagi penyidik. Karena dengan alasan 3. Pertama, akan mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut, penipuan dan penggelapan. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan akan melarikan diri. Dan ketiga, akan menghilangkan barang bukti. Kekhawatiran penyidik ini kan bersifat subjektif. Jadi kemudian dilakukan penahanan. Kalau misalnya ada upaya untuk menangguhkan, itu menjadi pertimbangan. Tetapi kami ingin menanggapi Pak David yang sekilas kami dengar tadi sebagai perwakilan para nasabah. Kami juga memang tidak hanya fokus kepada penipuan dan penggelapan, tapi kami pihak kepolisian juga menyadari bahwa ada dalam tanda petik keresahan di para nasabah atau mitra atau penyerta modal ini ya, terkait dengan pengadilan niaga di Jakarta pada tanggal 1 kalau kami tidak salah ya, setelah 44 hari melakukan upaya mediasi dengan skema PKPU yang diajukan oleh manajemen atau tersangka. Nah, tentu dalam hal ini apabila yang bersangkutan dibutuhkan, tentu kami akan hadirkan ya. Tentu kehadirannya juga diminta oleh pengadilan. Dan kami akan kawal, tapi kalau kepentingannya itu tidak dalam rangka untuk kepentingan proses penyidikan, proses di pengadilan niaga, tentu kami akan mempertimbangkan lebih lanjut. Pak David, saya berikan kesempatan untuk menanggapi bagaimana tadi pernyataan dari Pak Martinus. Pak David, bagaimana, silakan. Ya, selamat siang Pak Martinus. Selamat siang Pak David. Yang kami perlukan adalah kehadiran para pengurus koperasi pada sidang PKPU besok Pak, tanggal 27 di Pengadilan Niaga Jakarta. Karena disitulah nanti kita akan bernegosiasi berembuk untuk merumuskan proposal perdamaian Pak. Kalau tanpa kehadiran mereka, siapa yang harus kami hadapi Pak? Kami menyadari ini adalah kewenangan polisi dan kami menghormati sekali kewenangan polisi tersebut. Tapi mohon juga kami diberi akses, dibantu untuk dapat menghadirkan para pengurus tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya dengan kami melalui Pengadilan Niaga Jakarta, Pak. Pak Martinus, silakan. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kehadiran tersangka ini melalui pengadilan. Jadi kalau Pak David dan saudara-saudara yang tergabung dalam asosiasi nasabah atau mitra ini tentu memohonnya kepada pengadilan. Kalau pengadilan meminta kepada kami, tentu kami akan berikan, kami akan hadirkan, kami akan kawal. Tapi saya berpikir tanggal 1 bukan tanggal 27. Kalau memang ini maju, tentu secepatnya juga surat ini juga, ini sudah tanggal 26, besok tanggal 27. Tentu tidak hanya berwacana atau berdiskusi di media, tentu harus ada
action kepada pengadilan untuk meminta kepada pihak kepolisian. Kalau Pak David untuk meminta kepada kami, kami tidak dalam kapasitas untuk memberikan karena ini dalam ranah kewenangan yang sebagaimana tadi Bapak hormati kewenangan atau tugas-tugas kepolisian. Nah, saya kira itu jalurnya Pak David dan Kevin. Oke, baik Pak Martinus Sitompul, kita akan tunggu bagaimana nanti hasil penyelidikan lebih lanjut, apakah kemudian nanti kasus ini bisa berkembang ke hal yang lebih besar. Terima kasih Kombes Pol Martinus Sitompul telah bergabung bersama kami, Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Dan pemirsa, kami akan kemudian lanjutkan dialog kita masih bersama dengan saya, Pak David dan juga Pak Safir Senduk. Nanti saya akan tanyakan dari sisi keuangan ini akan seperti apa. Kami akan segera kembali.